Welcome to my presentation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, insya Allah kita akan belajar bareng-bareng mengenai pendidik dan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Adapun dasar daripada adanya video ini sebenarnya teman-teman itu adalah sebagai tugas untuk beberapa keperluan di ujian akhir semester 2, dan saya sendiri Bagas Prasetyo Ramadhani adalah mahasiswa aktif di Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan juga selaku mahasiswa aktif di Kuliatul Ulum Syar'iyyah wal Arabiyah Mesir, dan juga mahasiswa aktif semester 1 di Ma'hadul Alimi li Aimatil Khutbah Mesir. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya, insya Allah kita akan sedikit banyaknya menyinggung tentang apa sih itu pendidik, apa sih peserta didik, bagaimana Islam menanggapi pendidikan peserta didik ini, dan sebenarnya bagaimana sih seharusnya peserta didik itu, bagaimana sih harusnya menjadi pendidik itu, dan sebagainya. Ya insya Allah Bagas sudah rangkum materinya pada kesempatan kali ini. So buat teman-teman semua, silahkan siapkan alat tulisnya, silahkan siapkan buku catatannya bagi yang mencatat, dan teman-teman juga bisa untuk terus mengulang pelajaran ini ya, atau ya sedikit presentasi ini, siapa tahu membantu teman-teman khususnya di program studi pendidikan. Oke? Baik, yang pertama ya, ketika kita mendengar kata-kata pendidik dan peserta didik, maka kita tak akan lepas dari yang namanya pendidikan dan pengajaran itu sendiri ya, familiar banget. Sebelum kita masuk ya, kita harus ngerti dulu nih sekilas, paling nggak sekilas lah, apa sih sebenarnya pendidikan itu dan apa sih pengajaran itu, berbeda atau sama ya kan? Karena sepanjang perjalanan Indonesia khususnya memasuki umur yang akan menuju 80 ini ya, sampai detik ini tuh gak ada yang namanya Kementerian Pengajaran, selalu adanya Kementerian Pendidikan. Apakah sama sebenarnya pendidikan sama pengajaran ya? Jadi kalau misalkan dikaji dari segi bahasanya dahulu, entah itu dari bahasa Inggrisnya kah atau bahasa Arabnya kah, sebenarnya cukup berbeda antara pendidikan dan pengajaran. Kalau di bahasa Inggris kita mendengar pendidikan dengan education ya, kalau di bahasa Arab kita mendengar dengan tarbiyah. Kalau pengajaran ya, itu lebih kepada semacam at-ta'lim ya, atau di bahasa lain bisa juga dengan program teaching ya, teaching programming dan lain sebagainya tentang pengajaran. Nah, secara garis besarnya pendidikan itu adalah berupa bentuknya ya, berupa pengayoman, pemberian ruang dan pengawasan, meliputi pemberian contoh yang baik dan lingkungan yang kondusif ya. Ini sebenarnya sedikit kutipan aja, Bagas sengaja nggak cantumkan. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar salah satu tokoh pendidikan di Indonesia, jarang sekarang dikutip ini ya, tapi Bagas sangat suka dengan pendapat dia tentang pendidikan. Nama beliau adalah Mahmud Yunus. Mahmud Yunus ini beliau adalah seorang pendiri dari Madrasah Tawalib di Sumatera Barat ya. Nah, mungkin teman-teman tahu Buya Hamka ya, atau mungkin ada di sini yang alma mater sama Bagas dari Gontor ya, Kiai Haji Imam Zarkashi. Nah, mereka berdua adalah murid dari Mahmud Yunus ini. Nah, adapun menurut Mahmud Yunus, pendidikan itu apa sebenarnya? Pendidikan itu adalah memberikan asar-asar yang baik guna bekal kepada peserta didik untuk menghadapi kehidupan yang akan datang, baik itu bekal secara rohani atau batiniah atau jasmani ya, secara fisik maupun juga akliyah, secara pengetahuan atau secara pemikiran. Nah, sebenarnya pendidikan jadi lebih luas cangkupannya ya. Adapun pengajaran ya, pengajaran itu dari segi bahasa tadi ya lebih sempit berupa pengajaran, dan kalau kita sederhanakan bahasanya, pengajaran itu lebih kepada proses transfer atau pemindahan atau pembagian ilmu dari suatu sumber kepada pelaku pembelajarannya. Ya, dalam hal ini adalah peserta didik gitu. Jadi lebih objektif kepada hal-hal yang berkenaan langsung tentang materi yang disampaikan, ataupun juga mengenai hal-hal lain yang intinya dia langsung menjurus kepada sebuah permasalahan atau ilmu tersebut ya. Tuh, itu yang membedakan. Dan dalam bahasa sederhananya lagi, bahwasanya di setiap pendidikan itu pasti ada pengajaran.
ya, karena pendidikan itu biasanya bersifat aplikatif, ya, sehingga apa yang dilakukan akan menimbulkan pengetahuan-pengetahuan baru, tetapi tidak setiap pengajaran itu menghasilkan pendidikan, ya, karena pengajaran di sini dia sifatnya stuck atau tertuju langsung pada satu objek, ya, sehingga bukan tidak ada, tetapi sangat minim ditemukan pendidikan dalamnya, kecuali yang berkenaan tentang pelajaran yang diajarkan ketika pengajaran tersebut berlangsung. Nah, itulah kenapa di Indonesia sendiri juga digunakan kata pendidikan, karena sebenarnya tujuan sekolah terlebih khususnya, dan mungkin seluruh instansi pendidikan pada umumnya, adalah memberikan pendidikan, tidak hanya sekedar pemberian materi pengajaran, ataupun tidak hanya sekedar pemberian keilmuan saja, tapi juga bagaimana penerapannya, bagaimana implikasinya, bagaimana aplikasinya, ya, sehingga lahir nantinya, ya, tidak hanya sekedar orang yang pandai cerdas, tapi juga orang-orang yang berkarakter, orang-orang yang berakhlak, dan orang-orang yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan di masyarakatnya. Nah, ketika kita sudah paham sedikit banyak yang tentang pola apa sih pendidikan pengajaran ini, maka kita akan lebih mudah nantinya untuk memahami sebenarnya apa tujuan atau bagaimana sistem atau apa sih pendidikan di Indonesia itu. Nah, di sini Bagas mengutip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, jadi berdasarkan undang-undang tersebut, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa negara. Nah, jadi pada dasarnya kembali tadi ya, ini lebih kepada penyatuan antara konsep dari pendidikan itu sendiri dengan konsep pengajaran, ya, sehingga tidak dapat terpisahkan antara satu dengan lainnya. Mereka memang berbeda, tapi saling melengkapi. Inilah yang menjadikan pendidikan di Indonesia itu sendiri, ya, itu saat ini lebih khususnya itu mulai tertuju pada bagaimana pembangunan karakter, bagaimana pemberdayaan manusia, bagaimana pengaplikasian atau bagaimana mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia Indonesia, dalam tanda kutip di sini adalah peserta didiknya. Nah, inilah yang sekarang digagas dan digalakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kurikulum 2013, dimana kalau misalkan kemarin teman-teman udah belajar tentang aliran progresivisme, sebenarnya lebih terjadi pada aliran tersebut, dimana bersifat tidak kaku dan juga mengikuti perkembangan zaman dan permasalahan, sehingga belajar atau sistem pembelajaran atau pendidikan di Indonesia tidak hanya stagnan atau tidak hanya berhenti pada penyampaian materi, tapi juga bagaimana memecahkan suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia pada khususnya, dan mungkin permasalahan umumnya terjadi di dunia pada umumnya. Oke, selanjutnya kita akan mengenal mengenai pendidik, ya, dalam etimologi Islam. Sebenarnya kalau kita masuk bahas masalah Islam, berarti kita nggak akan jauh-jauh dari pembahasan masalah bahasa Arab. Nah, sebenarnya pendidik itu bagaimana sih dalam Islam itu, dan apa tujuannya, apa itu fungsinya, dan bagaimana Islam mengenalkan pendidikan itu. Kita dapat melihat dari bagaimana pendidik disebutkan dalam Islam di sini. Ya, di sini ada 6 poin atau ada 6 penyebutan lebih kurang, ya, yang Bagas rangkum baik melalui bahan-bahan yang sudah disertakan oleh dosen pembimbing kami, Dr. Amin Fauzi, dan juga beberapa bahan yang Bagas kutip, ya, dari beberapa buku. Salah satunya adalah buku Ushul Tarbiyah wa Ta'lim jilid ketiga yang digunakan Bagas dahulu ketika belajar di KMI Pondok Modern Dasam Gontor. Nah, di antaranya etimologi atau bahasa pembahasaan penyebutan dalam Islam terhadap pendidik atau katakanlah guru di sini adalah Ustadz. Ini sangat-sangat katakanlah masyhur atau sangat-sangat familiar di telinga kita, ya, tentang penyebutan Ustadz. Ketika Ustadz disebutkan di Indonesia, ya, ketika di Indonesia disebutkan kata Ustadz, maka yang terpikir adalah guru ngaji, orang yang suka ceramah, atau orang yang memberikan wejangan-wejangan tentang agama. Tapi untuk sekelas info, ya, Ustadz sini kalau dalam bahasa Arab itu artinya adalah seorang profesor, apapun profesornya. Jadi lebih kepada gelar akademik, ya. Tuh.
Nah, ini ada sedikit pengkerdilan makna sebenarnya. Cuman nggak apa-apa ya, pada dasarnya memang sudah menjadi kewajaran dan kemakluman terjadi hal seperti itu. Nah, adapun ustadz ini menjadi ciri khas tersendiri di kalangan umat Islam Indonesia pada khususnya tentang penyebutan pendidik atau guru ya. Dan sudah sangat familiar di telinga kita ya. Dan ustadz ini tadi seperti yang saya jelaskan ya, pada dasarnya adalah dia yang ahli dalam sebuah bidang. Dia menguasai bidang tersebut ya. Karena kalau di Indonesia sudah familiar dengan agama ya berarti tentang agama ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang berkesempatan berkunjung ke negara-negara Arab, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia dan sebagainya, teman-teman akan menemukan ustadz di sini ada lebih dari sekedar guru tapi juga profesor ya, di mana tanggung jawabnya itu tanggung jawab yang langsung tertuju pada bagaimana tujuan pembelajaran, bagaimana implikasi dan lain sebagainya terhadap apa yang dia keluarkan atau dia statementkan. Lalu selanjutnya ada mu'alim. Nah, ini mungkin akan lebih familiar untuk teman-teman dari daerah Sumatera karena cukup banyak tersebar di sana madrasah-madrasah mu'alimin mu'alimat ataupun pondok-pondok juga yang berbasis itu ya. Bahwasanya mu'alim ini diambil dari kata allama yu'alimu dalam bahasa Arab, artinya yang mengajarkan ya, mengajarkan. Nah, mu'alim di sini artinya adalah seorang pengajar ya, yang mentransfer ilmunya ya. Dan juga dalam Al-Quran juga dikutip ya, alamahul bayan ya dan sebagainya, diambil dari kata itu. Nah, lalu kita masuk lain, ada murabbi. Nah, ini mulai sedikit ada sedikit perbedaan makna. Kalau tadi ustadz dan mu'alim ini lebih kepada hal yang bersifat ilmiah atau pembelajaran lah katakanlah. Ketika kita masuk kata murabbi yang diambil dari kata robba ya rubu ya, artinya yang mengasuh atau yang menjaga ya, maka murabbi di sini lebih kepada bagaimana penjagaan atau perkembangan psikis ya yang dimiliki oleh peserta didik atau mungkin santri-santri. Dan kata-kata murabbi ini sangat masyhur di kalangan pesantren-pesantren salaf ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang nanti studi banding atau studi tour atau mungkin melakukan penelitian, teman-teman akan melihat, oh ternyata ada perbedaan sedikit ya antara penyebutan guru dan murabbi. Dan murabbi ini biasanya dia lebih banyak interaksinya dengan para mahasiswa ya, karena kalau di pesantren sendiri ya, murabbi di sini biasanya dia sebagai pembimbing ya, baik itu pembimbing harian ataupun pembimbing kegiatan-kegiatan tertentu. Nah, lalu selanjutnya ada mursyid ya. Sebenarnya mursyid artinya sama juga seperti kata murabbi, yang membedakan adalah makna secara kebahasaannya ya. Kalau murabbi dari kata robba yarubu yang artinya mengasuh tadi ya atau menjaga. Kalau mursyid ini dari kata arsyada yursidu ya, yang artinya memberikan petunjuk ya, memberikan arahan. Mungkin kalau Bagas bahasakan dengan apa yang Bagas alami di Gontor ya, mursyid ini lebih kepada musyrif ya. Jadi dia di atasnya murabbi, di mana dia terjadi tempat konsultasi kurang lebih seperti itu. So next ada mudaris. Nah, mudaris ini yang sering digunakan istilah-istilahnya, baik dari kalau teman-teman nanti mungkin berkesempatan untuk study tour ke beberapa universitas di Timur Tengah ya, atau mungkin studi banding ke sekolah-sekolah yang ada di Timur Tengah dan juga di pondok-pondok modern ya. Nah, di situ ada mudaris yang artinya guru secara simpelnya ya. Jadi sebenarnya guru itu bukan ustadz ya, tapi lebih kepada mudaris. Nah, teman-teman kalau lihat ya yang ada di gambar itu, nah itulah dinamakan dengan mudaris. Itulah yang dinamakan dengan guru. Dari kata darasa yudarisu yang berarti mengajar ya. Nanti akan ada turunan kalimatnya menjadi madrasah, sekolah ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang terakhir, nah ini sebenarnya tidak dikutip oleh Pak Amin Fauzi dalam presentasinya kemarin, cuman bagi tambahkan, yakni kata mudabbir, kata dabbar yudabbiru yang berarti memanage, yang berarti mengatur. Nah, kata mudabbir sendiri bisa dibilang cukup awam kalau misalkan teman-teman mungkin yang dari umum kurang tahu ya akan kata mudabbir. Jadi kata mudabbir ini dipakai di pondok kami dulu di Darussalam Gontor untuk menunjukkan pengasuh di asrama. Nah, jadi kakak-kakak kami yang kelas 5 dan kelas 4 ya, mereka diamanahkan untuk mengasuh kami adik-adiknya. Dan di sana disebutkan atau dinamakan ya mereka itu dengan sebutan mudabbir atau pengurus. Nah, jadi lebih
dalam lagi ya, lebih mungkin kalau tadi mirip dengan murabi, cuma bedanya mudabir di sini kalau dibahasakan dengan bahasa Gontor, maka dia juga ada sangkut pautnya dengan administratif, ada sangkut pautnya tentang kehidupan kita selama 1 kali 24 jam di pondok dan lain sebagainya. Dan memang yang Bagas pelajari mudabir di sini menjadi salah satu pendidikan sentral yang ada di Gontor, di mana tidak sah menjadi santri Gontornya kalau belum pernah merasakan kemudabiran, biasanya seperti itu. Dan itulah yang beberapa kami rasakan dahulu. Baik, sekarang kita masuk ke tentang bagaimana pendapat pakar mengenai pendidik di sini. Nah, di sini Bagas mungkin kalau di presentasi yang Bagas tampilkan ini mungkin Bagas hanya hanya mengutip 3 pendapat. Tetapi nanti mungkin di penjelasan Bagas mungkin ada beberapa pendapat di luar presentasi ini yang sengaja Bagas tidak cantumkan, karena ini berdasarkan pengalaman dan beberapa wejangan-wejangan yang Bagas terima dahulu ketika meniti pendidikan di pondok, ya. Yang pertama di sini Bagas mengutip dari Atiyah Al-Abrashi, ya, bahwasanya pendidikan adalah spiritual father atau bapak rohani bagi murid. Dialah yang memberikan santapan jiwa dengan ilmu pendidikan akhlak yang membenarkannya. Ada juga di sini Dr. Zakiyah Derajat, dan kebetulan Bagas punya bukunya. Tadi Bagas beberapa kali sebelum ketika membuat ini dan sebelum presentasi sekarang ini Bagas membaca bukunya Ilmu Pendidikan Islam, ya, dan ini buku yang recommended banget buat teman-teman di pendidikan agama Islam pada khususnya jika ingin melakukan penelitian atau perbandingan dan lain sebagainya. Nah, menurut beliau, ya, pendidik adalah individu yang akan memenuhi kebutuhan pengetahuan, sikap, dan tingkah laku peserta didik. Lalu ada Mahmud Khalifah dan Usamah Kutub, ya, pendidik adalah orang yang bersanggurakan ilmu pengetahuan. Ia adalah cahaya yang menerangi, maaf ini ada tipe di sini ya, bukan memerangi, tapi yang menerangi kehidupan manusia, dan ia adalah musuh dari kebodohan dan menghapus kejahilan dan juga mencerdaskan akal dan mencerdaskan akhlak. Nah, jadi kurang lebih seperti itu beberapa pakar dalam hal pendidikan, ya, tentang pendidik itu sendiri. Nah, Bagas di sini mengutip salah satu kutipan yang kalau Bagas tidak salah dikutip dari Al-Ustadz Imam Subakir Ahmad, ya, bahwasanya seorang pendidik itu adalah ia yang mampu menjadi teladan, ia yang mampu menjadi contoh, ia yang mampu memberikan solusi atau inovasi baik dalam setiap pergerakannya, perkataannya, perbuatannya, tindakannya, dan keputusannya. Ya, jadi pendidik tidak hanya terbatas pada seorang guru saja, tapi siapapun yang dapat memberikan hal-hal baik yang dapat dicontoh, ya, maka dia juga seorang pendidik. Dan salah satu yang Bagas suka, salah satu kutipan yang Bagas suka dari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, ya, atau mungkin Kiai Haji Ahmad Sahal, Allahu yarham, selaku pendiri Pondok Darussalam Gontor, ya, bahwasanya tidak setiap pemimpin itu mendidik, tapi setiap pendidik dituntut untuk menjadi pemimpin, dan itu sebuah fakta. Kita menemukan berapa banyaknya sekarang pemimpin dunia yang mencontohkan hal-hal tidak baik, yang tidak berpendidikan, yang tidak bermoral, yang jauh dari kemanusiaan, ya, tidak usah kita sebut, intinya seperti itu. Tetapi seorang pendidik dimanapun tempatnya, dimanapun asalnya, apapun latar belakangnya, dia harus bisa menjadi pemimpin minimal untuk dirinya sendiri dalam hal mengarahkan atau mengajarkan, atau paling tidak setidaknya dia harus bisa menjadi seorang leader, seorang pemimpin bagi kelas yang dia ampunya, bagi anak-anak yang dia didik. Dan ini yang menjadi salah satu nilai atau salah satu keunggulan dari seorang pendidik itu sendiri. Oke, kita lanjut setelahnya. Nah, kalau tadi sudah tentang pakar dan sebagainya, lantas bagaimana sih Islam memandang pendidik itu, ya? Baik. Pertama, di sini ada sekitar 5 poin yang akan Bagas sampaikan, ya, bahwasannya pertama, seorang pendidik di mata Islam memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi, ya. Kita tahu semua teman-teman, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya itu hadisnya panjang sekali, tapi Bagas ringkas, ya, yakni fa innal ulama warasatul anbiya atau wal ulama warasatul anbiya,
ya, bahwasanya seorang yang berilmu atau seorang penuntut ilmu dan familiarnya kata ulama itu kan pasti dia juga mengajar ya, maka dia adalah pewaris para nabi. Nah, di samping itu juga ya, Rasulullah juga mengutip dalam salah satu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kita tidak fokus kepada bukan berarti menyampingkan Al-Qur'an, tapi kita lebih fokus kepada bagaimana pengucapan atau konotasi atau diksi yang disampaikan Rasulullah. Khairukum man ta'allam wa 'allam ya. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar, karena sebaik-baiknya belajar Al-Qur'an, maka Rasulullah mengutip Al-Qur'an di sini wa 'allamah dan mengajarkannya. Nah, jadi secara tidak langsung ketika kita melakukan atau ketika kita mengajarkan ya, menjadi pengajar atau mengajarkan hal yang kita tahu ya, sedikit atau banyaknya, secara tidak langsung, jika itu baik, maka kita sudah mewarisi semangat, spirit atau bahkan keilmuan yang Allah dan Rasulnya sampaikan. Nah, ini yang menjadikan kedudukan seorang pendidik itu tinggi ya. Dan di ayat-ayat lain Allah juga berfirman ya, bahwasannya barang siapa yang mengetahui dia termasuk ulil albab ya, dia yang mencari pengetahuan dan lain sebagainya, dan kedudukan itu sangat tinggi baik di mata Allah SWT maupun di mata masyarakat, dan nanti kita akan bahas di slide lainnya. Yang kedua adalah memainkan peran sentral dalam pembentukan generasi ya. Kaisar Jepang, bagas lupa siapa nama beliau, ketika terjadi kekalahan di Perang Dunia Kedua, kalau tidak salah setelah jatuhnya bom Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945 ya. Setelah terjadinya kejadian tersebut, yang dilakukan pertama kali oleh Kaisar Jepang adalah menanyakan berapa jumlah guru. Karena apa? Karena memang guru menjadi peran sentral pembentukan generasi. Generasi sekarang mungkin bisa mati, mungkin bisa bobrok, tetapi ketika guru itu terjaga kualitasnya, ketika guru terjaga bagaimana sumbangsihnya, ketika guru terjaga bagaimana ibrohnya, bagaimana ghirahnya, maka tidak akan pernah takut dan ragu suatu bangsa atau suatu kaum tersebut ya, karena mereka kelak akan memiliki generasi yang baik. Dari mana? Dari peran guru yang menjadikan anak-anak tersebut ya, baik secara mental, fisik, pengetahuan, dia hebat ya. Dan kita dapat mengambil pelajaran dari itu, dan inilah yang mungkin kurang atau Bagas sendiri belum banyak menemukan di Indonesia, karena selama ini guru hanya dijadikan sebagai sebuah pekerjaan ya, pendidik hanya dijadikan sebagai sebuah nama dalam program studi ya. Dan ini harus kita galakkan kesadaran ini, bahwasannya guru tidak hanya sebatas pekerjaan, tidak hanya sebatas ASN ya, tidak hanya sebatas pergi kerja, mengajar, selesaikan tugas dan pulang dapat gaji, tidak. Tetapi peran sentral harus dimainkan sampai bagaimana melihat, meneliti, mengawasi ya, bahkan berkomunikasi terhadap wali murid untuk menjaga kualitas pendidikan yang telah disampaikan dalam sekolah ketika di rumah. Itu menjadi salah satu tugas guru yang harus dikembangkan saat ini ya, memainkan peran sentral dalam pembentukan generasi. Lalu ada yang ketiga, yakni menjadi panutan dan tauladan di setiap lapisan masyarakat ya. Tidak bisa dipungkiri ketika seorang sudah memiliki katakanlah profesi, atau mungkin ada juga kalau di kampung-kampung itu ya, katakanlah guru itu sudah sangat hebat ya, jabatan bahkan, maka seorang pendidik atau seorang guru ya, seperti beberapa istilah lainnya digugu dan ditiru, maka bismillah mereka ya, gerak-geriknya akan selalu dilihat, akan selalu diamati ya. We must be the best in everything, or we must improve it. Kita harus bisa menjadi seorang yang perfect ya, perfect dalam arti kata sebisa mungkin, sesempurna mungkin ya. Dan kalau bisa kita juga harus meningkatkan ya, dan ini tidak bisa dipungkiri, seorang guru memang harus memiliki sifat atau hal seperti itu. Lalu selanjutnya ada juga guru menjadi central figure dan role model ya. Kalau di salah satu nilai yang ditanamkan oleh kiai kami dahulu, Kiai Haji Hasan Abdul Sahal ya, tentang apa itu pondok
apa itu pondok pesantren, ya. Dan ini diujikan setiap tahunnya kepada kami bahwasanya pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang bersistem asrama, ya, di mana masjid sebagai titik pusatnya dan kiai sebagai sentral figurnya. Dan ini yang mungkin belum ada. Dan ini juga sebagai tugas kepala sekolah. Kalau misalkan nanti teman-teman berkesempatan untuk membeli sebuah buku, yang Bagas sarankan adalah teman-teman membeli buku Ushul at-Tarbiyah wa Ta'lim jilid 1 sampai dengan jilid 4-nya. Ya, yang Bagas pegang ini adalah jilid 4. Di sana tertera bagaimana menjadi seorang guru, ya, dan bagaimana menjadi seorang kepala sekolah. Ya, jadi sedetail itu sampai administrasinya juga dijelaskan secara ringkas tentunya dengan bahasa-bahasa yang mudah insya Allah. Lalu ada juga yang terakhir, ya, setiap pemikirannya dijadikan referensi. Setiap pemikirannya akan menjadi pertimbangan tersendiri. Dan kita temui sekarang setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, ya, biasanya akan ada di sana beberapa pandangan atau pendapat baik dari profesor, doktor, akademisi, ataupun orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Dan ini menjadi sebuah amanah yang wajib dijaga oleh setiap pendidik atau bahkan calon pendidik. Itulah yang sering diingatkan oleh kiai kami, ya, bahwasanya amanatul ilmi wal ulama. Ketika kita menjadi seorang yang belajar atau seorang murid, ya, bahkan menjadi orang yang terdidik, ya, maka akan mendapatkan dua amanah sekaligus. Pertama, amanatul ilmi, amanah terhadap apa yang kita ketahui, dan amanatul ulama, amanah menghargai, amanah untuk menghormati, amanah untuk menjaga nama ulama tersebut, baik ulama tersebut adalah guru kita ataupun kita yang memiliki ilmunya nanti, ya. Jadi kalau lebih seperti itu pandangan Islam mengenai pendidik. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan siapa saja pendidik itu, ya. Ternyata kalau misalkan kita banyak kita banyak membaca dan juga kita semakin dalam terhadap pendidikan, setiap apa yang ada di sekitar kita itu menjadi pendidik bagi kita sendiri. Bahkan diri kita sendiri pun adalah pendidik bagi diri kita, ya. Tapi di sini Bagas ingin menyampaikan beberapa poin. Di sini ada 7 poin. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, tentu, ya, dalam beberapa ayat bahkan beliau menjelaskan alamahul bayan, ya, secara langsung atau lain-lainnya gitu, ya. Iqra warbukal akram allazi 'allama bil qalam, ya. Ya, di mana dia langsung to the point. Allah Subhanahu wa taala langsung menunjuk kepada objektifnya, ya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita baca, bagaimana arahan-arahannya dan lain sebagainya. Kedua adalah Nabi Muhammad SAW sebagai role model, ya, tentunya, dan juga inama bu'istu mu'aliman dalam salah satu hadis riwayat Darimi, ya, atau inama bu'istu li tamimam makarim al akhlak, ya, dalam hadis riwayat Tabrani dan lain sebagainya. Dan beliau, ya, secara langsung menjadi role model, ya, dan memang sudah selayaknya dan sepatutnya kita sebagai umat muslim atau umat Islam, ya, untuk mengikuti lifestyle hidup beliau, ya. Lalu selanjutnya ada sirah para nabi dan sahabat. Sebenarnya ini bukan masuk pendidik, ya, teman-teman. Cuman kenapa Bagas masukkan? Karena kalau kita melihat dari bagaimana mungkin teman-teman kita di manhaj salaf, ya, maka Bagas memasukkan hal ini, ya, nomor 3. Karena apa? Memang tidak bisa kita pungkiri apa yang kita rasakan saat ini tidak mutlak secara langsung dari Nabi Muhammad. Ada beberapa di sana juga ijtihad atau apa ya bisa kita katakan adalah keputusan-keputusan, ya, yang dimana itu diambil oleh para sahabat, ya, dan dengan menelisik kepentingan dan maslahahnya seperti itu. Dan ini menjadi PR bagi kita semua untuk lebih belajar lebih dalam lagi. Ternyata Islam itu tidak hanya sekedar zakat, puasa, sholat, syahadat, pergi haji, ya, tapi Islam sebagai itu, Islam adalah muamalah, Islam adalah kehidupan, Islam adalah hal-hal yang menyangkut dunia dan akhirat, ya. Lalu selanjutnya ada orang tua, ya, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya orang tua menjadi sentral figur bahkan sekolah utama, ya. Dalam buku At-Tarbiyah wa Ta'lim, ya, jilid pertama, di sana terkutip madrasatul ula iz adatta syubbanal nas, ya, bahwasannya
Al-um atau ibu dan tanda kutip oleh orang tua adalah madrasah pertama bagi anaknya, ya. Dan barang siapa yang mempersiapkan ibu ini atau calon-calon ibu ini dengan sebaik-baiknya persiapan, maka secara tidak langsung dia juga telah menyiapkan generasi-generasi terbaik bagi kaum setelahnya atau bagi generasi setelahnya. Lalu ada keluarga, ya. Jadi tidak hanya terbatas pada orang tua. Bahwasannya ketika seorang anak itu lahir atau mulai untuk bersosialisasi, ya, orang tua memang menjadi sentral figur atau orang tua memang menjadi pengarah utama, pendidik utama. Tetapi lingkungan sekitarnya juga ikut membentuk anak tersebut, baik secara psikologisnya maupun secara keilmuannya atau bahkan kepribadiannya. Dan ini nantinya akan berkembang menjadi adat, gitu ya, menjadi adat istiadat, berkembang menjadi tata krama, norma umum dan lain sebagainya. Lalu ada guru, ya. Guru sudah tadi kita bahas bahwasanya beliau wajib mutlak, ya, karena bisa dikatakan kalau secara pendidikan formal saja, ya, mungkin 12 tahun sampai SMA paling tidak, ya, seorang guru memainkan peranan penting. Dan kalau kita hitung dari SMA umur sekitar 18 tahun lulusnya, ya, berarti akan lebih banyak waktu pengajaran yang disampaikan guru ketimbang orang tua. Orang tua mungkin hanya 5 sampai 6 tahun, tetapi selebihnya itu harus ada campur tangan guru, ya. Dan inilah menjadi titik penting khususnya bagi kita calon-calon guru untuk mempersiapkan diri kita sendiri menjadi menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang baik. Seperti itu. Dan terakhir masyarakat, ya. Kenapa Bagas masuk ke masyarakat di sini? Karena kalau kita ambil dari poin nomor 4 sampai nomor 7, maka kita akan mendapatkan sebuah tri asas pendidikan, ya. Bahwasannya pendidikan itu terpola atau terbentuk dalam 3 hal, yakni al-baits atau al-manzil, ya, di mana di dalamnya di situ ada orang tua dan keluarga. Lalu al-madrasah atau sekolah, ada guru, kawan-kawan, pembentuk tata usaha dan lain sebagainya. Dan ada masyarakat, ya, masyarakat teman sekitar, tetangga kita dan lain sebagainya. Dan ini yang secara tidak langsung mempengaruhi baik atau buruknya anak tersebut. Dan sudah menjadi kewajiban kita juga sebagai orang tua nantinya untuk bisa memilah-milih kira-kira lingkungan apa yang tepat, kira-kira tipe masyarakat apa yang cocok bagi pendidikan, ya. Dan ini menjadi amanah tersendiri bagi orang tua. Lalu kita lanjut, selanjutnya ada keutamaan pendidik, ya. Tadi sempat disenggol di awal, ya, bahwasanya pendidik memiliki keutamaan baik di hadapan Allah dan masyarakat, pengemban tugas sebagai pewaris para nabi, dan juga berperan sentral dalam pembukaan generasi yang akan datang, ya. Lalu kita langsung lanjut lagi aja. Nah, tugas pokok pendidik. Di sini ada 2 tokoh yang Bagas pasang gambarnya, ya. Beliau adalah tokoh pendidik Indonesia dan khususnya adalah ayah Bagas, ya, dalam hal pendidikan, sehingga bisa dibilang pendidikan menjadi apa, ya, lifestyle atau mindset atau, ya, udah passionnya Bagas, ya. Di sini yang atas itu beliau adalah almarhum, ya, Allahyarham Ki Haji Imam Zarkashi. Beliau adalah tokoh pendidikan nasional di Indonesia. Beliau juga salah satu penggagas atau pemrakarsa pondok modern dengan sistemnya. Beliau juga merupakan penggagas sistem Kuliatul Mu'allimin, ya, al-Islamiyah yang berkembang sekarang, salah satu di Gontor, sehingga menciptakan guru-guru yang sebenarnya sudah matang, ya, yang kalau misalkan agak dengan bahasa remehnya bisa bilang udah nggak usah kuliah lagi kalau udah seperti itu. Tapi terlepas dari itu, tata cara kelola beliau, tata cara pendidikan atau penerapan beliau itu belum pernah Bagas temui di tempat selain Gontor, ya. Beliau mengatakan, andai kata muridku tinggal 1 akan tetap kuajar, dan yang 1 ini sama dengan 1000, ya. Kalaupun yang 1 ini tidak ada, maka aku akan mengajar dunia dengan pena. Tugas pokok seorang pendidik adalah memberikan contoh terbaik, ada tidak ada muridnya, ya.
bagaimana dia bermanfaat kepada orang selainnya dan mengamalkan apa yang sudah Rasulullah sampaikan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik atau paling bermanfaat bagi selainnya. Yang bawah ada putra beliau Kiai Haji Imam Zarkashi, ya, Allahu yarham, yang baru beberapa waktu lalu meninggalkan kita. Ya, beliau adalah ayahanda yang bisa dikatakan pemikiran beliau mengembangkan Pondok Madrasah Gontor sehingga menjadi sebesar ini. Ya, ada sekitar 21 kampus dengan beberapa kampus universitas lainnya, ya, dan bagaimana beliau menggerakkan mengembangkan pondok sehingga seperti ini. Dan beliau menjadi salah satu tokoh pendidikan nasional juga yang ditetapkan Profesor Honoris Causa ya di tahun 2008. Ya. Adapun tugas pokok mendidik, kita kembali masuk ke dalam materi ya. Bahwasanya pertama di sini menyempurnakan, membersihkan, mensucikan bahwa hati manusia itu untuk takwa kepada Allah, menyadarkan bahwasannya pendidikan yang disampaikan itu tujuannya untuk bertakarub atau mendekatkan diri pada Allah. Kedua, mengkomunikasikan pengetahuan yang dimilikinya, lalu sebagai model dalam bidang studi yang diajarkannya, dan menjadi model sebagai pribadi apakah berdisiplin, cermat berpikir, dan mencintai anak-anak. Dan dari hal ini ya, dan dari beberapa kutipan ini, Bagas juga mengutip salah satu kutipan terkenal yang mungkin sering didengarkan juga oleh teman-teman ya. Kutipan oleh Kiai Haji Ahmad Sahal, bondo bahu pikir lek perlu saknya wani pisan. Untuk pendidikan, seorang pendidik harus totalitas. Harta harus dia siapkan untuk dikorbankan ya, karena pasti tidak semua peserta didik akan memiliki fasilitas yang sama ya. Lalu bahu, tenaga dan usaha ya, apalagi zaman pandemi sekarang ini ya, dimana kita harus extra effort ya, baik effort dalam hal kuota, dalam hal luangkan waktu dan sebagainya. Bahkan kalau bisa pemikirannya dicurahkan untuk pendidikan, dan kalau memang perlu sampai nyawa-nyawanya. Jadi sangat-sangat all out. Itu yang ditanamkan kepada kami. Lalu ada juga di sini sedikit kutipan ya. Pendidikan tidak cukup dengan perkataan. Panjangnya seperti ini. Ini salah satu moto atau alur pendidikan yang ada di Gontor ya. Inna tanfiza tarbiyata amaliyata la yakfi bil wajhil kalam bal la budda an yakuna bi qudratin shalihah wa ijadil bi'ah wa kulluha ma yarahu talamizu wa yasma'unahu min kalamin wa aswatin yakunu amilan min awal tarbiyah khuluqiyah wa aqliyah. Bahwasanya optimalisasi pendidikan tidak cukup hanya sekedar melalui perkataan, tetapi juga harus bisa melalui pemberian contoh yang baik dan lingkungan yang kondusif. Karena sesungguhnya pendidikan itu adalah apa yang murid lihat, apa yang murid dengar, apa yang murid rasakan, apa yang murid lakukan ya. Dan itu semua nantinya akan menjadi faktor-faktor besar di antara faktor-faktor kesuksesan dia dalam berpendidikan, dalam membentuk kepribadian, baik akhlaknya, pemikirannya, bahkan fisiknya. Dan itu yang ditanamkan pada kami. Selanjutnya, sifat dan karakteristik umum seorang pendidik ya. Di sini ada karakteristiknya, ada ruhiyah akliyah, memiliki kesadaran dan juga akhlak. Lalu ada asas penopang sebagai guru, bahwasannya penyebar ilmu akhirat ya, meraih pahala akhirat, tidak hanya terbatas pada hal yang duniawi. Lalu ada tidak emosional, rasional, berpikirnya sesuai fakta ya. Lalu ada sosial, bagaimana dia bersosialisasi, fisik yang sehat ya. Bagaimana bisa mengajar secara totalitas kalau fisiknya kurang sehat ya. Lalu juga di sini ada zuhud ya. Untuk sifatnya zuhud yang tidak yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala atau keikhlasan lebih tepatnya ya. Lalu memiliki jiwa yang bersih, ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, pemaaf, dapat menepati janji, mengetahui bakat, minat, tabiat dan watak, menguasai bidang studi yang diajarkannya. Hal ini sangat-sangat penting dimiliki oleh seorang pendidik. Karena apa? Ya, pertama, tanpa jiwa yang ikhlas, tanpa jiwa yang zuhud, tanpa niat yang benar, tidak akan pernah terbentuk mentalitas seorang pendidik. Karena hanya berkaca atau hanya berpatokan pada hal-hal yang bersifat materialistik ya.
Pendidik juga harus sadar dan bisa mengkondisikan. Tidak setiap peserta didiknya sama. Tidak setiap apa yang dia hadapi sama. Tidak setiap zaman tempat dia mengajar atau waktu dia mengajar itu sama. Sehingga harus bisa untuk mengimprove, harus bisa untuk bersosialisasi, harus bisa untuk mencerna segala sesuatu dengan akal sehat, memikirkan matang-matang setiap perilaku yang akan dia berikan. Karena kelak suatu saat nanti secara tidak langsung mau tidak mau seorang murid pasti akan meniru gurunya sedikit atau banyaknya. Selanjutnya ada kewajiban pendidik di sini ya, ada 5 poin. Yang pertama adalah niat dan keikhlasan, sifat kasih sayang, mempersiapkan pola didik, mengarahkan seluruh kemampuan, dan mengamalkan keilmuannya. Dalam Muhammadiyah sendiri kita mengenal dengan ilmu amaliyah dan amal ilmiah ya. Dan di sini ada satu kutipan juga di bawah, bahwasanya guru yang baik adalah guru yang merasakan kelezatan mendidik lebih dari kenikmatan lainnya. Ini adalah kutipan dari buku Ushul Tarbiyah wa Ta'lim jilid ketiga ya. Bahwasannya innal muallim ya, innal muallim al-haqiqi huwa man yash'uru lazzatat tadris fawqa kulli lazzah. Ya, bahwasannya guru atau pengajar yang sebenar-benarnya adalah dia yang merasakan kelezatan mendidik, kelezatan mengajar, kelezatan berbagai keilmuan yang dia miliki ya, lebih dari kelezatan apapun, lebih dari kenikmatan apapun yang dia rasakan. Dan ini harus menjadi satu kepercayaan kita nih. Kira-kira kita nanti ketika menjadi guru bagaimana ya? Jangan sampai kita hanya ya udahlah sekedarnya aja, formalitas aja. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya adalah istilah dalam istilah peserta didik dalam perspektif Islam ya. Peserta didik dalam perspektif Islam sendiri, kita mulai masuk ke dalam peserta didik ya. Pada dasarnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada murid, yang kedua ada tilmid, yang ketiga ada thalib ya. Murid dari kata aroda yuridu irodatan, yang berarti ingin, kemauan yang diiringi dengan usaha ya. Keinginan, kemauan yang diiringi dengan usaha. Maka seorang murid harus memiliki keinginan, kemauan, dan usaha itu sendiri ya. Dan ini yang sekarang sangat jarang kita temui dan perlu kita tanamkan lain-lain ini. Ada tilmid dan thalib ini lebih cenderung kepada orang-orang yang di pondok pesantren ya. Nah, bedanya apa? Tilmid tuh ada beberapa yang mengatakan dari kata la mizayal mazu iltimat nantinya juga masuk ya, artinya sama kayak thalib meminta. Ada juga yang intinya dia adalah orang yang mencari ya. Pada dasarnya tilmid ini lebih cenderung kepada mahasiswa spesifikasinya. Kalau murid tadi mungkin kepada siswa, kalau misalkan tilmid lebih kepada mahasiswa. Karena dari segi kebahasaan ya, tilmid itu dia dituntut untuk menjadi yang baik, harus bisa mengimprovisasi, harus bisa menjadikan dirinya relevan dengan lingkungannya maupun zaman tempat dia berada. Dan terhadap thalib yang berarti meminta ya, datang untuk meminta ya. Jadi ini filosofinya adalah ketika kita datang kepada sebuah instansi pendidikan, sekolahkah itu, tempat leskah itu, universitaskah itu, pondok pesantrenkah itu, jangan pernah menjadikan diri kita sebagai seorang pelanggan yang harus dilayani. Ketika kita masuk ke dalam dunia pendidikan sebagai seorang murid, seorang siswa, seorang peserta didik, jangan pernah menganggap diri kita adalah seorang yang harus dilayani. Karena pada dasarnya kita datang untuk meminta, kita datang untuk diterima. Dan apabila terjadi salah satu dua hal yang mungkin bergesekan, sudah menjadi hal biasa. Dan jangan pernah menuntut hak dan kewajibannya ya. Dan jangan pernah berpikir kenapa lain sebagainya. Karena pada dasarnya kita datang untuk meminta, kita datang untuk ingin diterima. Dan ini yang hilang kesadarannya dari kebanyakan wali murid ya, entah dengan alasan udah bayar lah, udah alasan lain sebagainya dan lain-lain ya. Seperti itu masalah-masalah duniawi. So next, di sini kita akan belajar tentang sedikit membahas tentang bagaimana sih sebenarnya karakter peserta didik itu ya. Di sini ada saya menampilkan foto dari Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Allahu yahdi, Allahu yarham, Allahu yahfad
ya, bahwa beliau selaku bisa dikatakan ayah kedua bagi saya dalam hal pendidikan pada khususnya. Ya, di sini saya mengutip dari ahli, ya, dari penelitian Rashidin dan Nizar yang menjadikan penjelasannya. Jadi ketika membahas karakteristik, kita akan sedikit banyaknya membahas tentang psikologi seorang anak tersebut, ya. Bahwasanya pertama, peserta didik bukan merupakan miniatur orang dewasa, tetapi memiliki dunia sendiri. Memang betul, ketika kita mengajarkan seorang peserta didik, maka secara tidak langsung kita akan membentuk generasi masa depan, tetapi bukan membentuk generasi dewasa sekarang. Dan ini yang perlu kita sadari sebagai calon-calon guru, ya, bahwasannya kita hadir, ya, untuk bisa membentuk mereka dan memaksimalkan potensi mereka, bukan memaksakan kehendak kita sebagai seorang guru agar mereka mendapatkan hasil optimal berdasarkan penilaian kita, padahal belum tentu mereka butuhkan. Lalu yang kedua, ada peserta didik adalah manusia memiliki diferensiasi, periodisasi, perkembangan dan pertumbuhan. Yang dimaksud diferensiasi dan periodisasi ini adalah setiap dari peserta didik, setiap individu peserta didik memiliki masanya masing-masing, memiliki perbedaan atas satu masing-masing. Bisa jadi ada yang satu unggul, ada yang satu kurang unggul, ada yang unggul dalam matematika tapi kurang unggul dalam bahasa, ada yang dia bagus dalam sastra tapi dia kurang unggul dalam hal keilmuan teknologi, ya, sehingga tidak bisa disamakan dan tidak bisa menjadi tolak ukur dalam suatu hal. Maka perlu disadari, baik orang tua maupun guru, jangan pernah menjudge atau jangan pernah untuk menjatuhi perspektif terhadap seorang anak gara-gara nilai matematika dia jelek atau gara-gara nilai rata-rata mereka jelek. Karena pada dasarnya setiap individu memiliki keunggulan masing-masing, dan itulah yang lebih utama untuk kita maksimalkan. Lalu selanjutnya ada peserta didik adalah manusia yang memiliki aspek-aspek ketuhanan yang harus dijaga. Suka tidak suka, mau tidak mau, apapun agamanya, maka kita harus menjaga kodrah ini, menjaga fitrah ini. Lalu yang keempat, ya, sebagai makhluk Tuhan, peserta didik memiliki perbedaan individual, ya, baik faktor bawaan maupun lingkungan, sehingga seorang guru harus bisa memahaminya. Ketika muncul permasalahan pada seorang murid, jangan menjudge murid tersebut, terlebih anak-anak, karena bisa jadi ada permasalahan di orang tuanya, dalam lingkungannya, yang kita harus pandai-pandai untuk memberikan kebijakan atau nasihat kepadanya, bukan berupa hukuman, skorsing, denda, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, peserta didik masih menyempurnakan aspek tertentu dalam kedewasaannya, masih mencari jati dirinya, sehingga tanggung jawab peserta didik adalah menjaga agar peserta didik ini memiliki jati diri yang baik. Dan selanjutnya, peserta didik memiliki sifat-sifat dasar manusia yang berkembang secara terpadu, baik fisik, rohani, ya, batin, dan lain sebagainya, sehingga tidak hanya berdasarkan kemampuan otak, tetapi juga kemampuan olah rasa dan olahraga yang harus bisa dikembangkan oleh pendidik. Terakhir, peserta didik adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan secara dinamis, ya. Apapun dia, siapapun dia pasti yang memiliki keunggulan. Maka kita sebagai calon-calon pendidik harus bisa untuk mengoptimalkan pendidikan dan potensi yang mereka miliki. Kewajiban peserta didik yakni menanamkan niat yang ikhlas. Yang kedua, memiliki arah dan tujuan pencapaian. Ketiga, tabah dan sabar dalam proses mengaplikasikan. Yang keempat, menghormati guru dan menghargai sama penuntut ilmu. Saya sebagai mahasiswa bernasihat pada diri saya pribadi dan kepada teman-teman semua untuk menanamkan paling tidak 4 poin ini, ya. Menanamkan niat dan ikhlas, niat yang kuat agar kita bisa menuntut ilmu sesuai dengan apa yang kita harapkan di awal, ya, dan ikhlas menerima segala konsekuensinya. Memiliki arah dan tujuan pencapaian, kita tidak boleh stagnan pada satu titik. Kita harus bisa memiliki hal yang baru, hal yang setiap hadir, muncul, dan membawa suasana yang berbeda, sehingga kita sebagai generasi muda dapat memiliki pandangan ke depan, bagaimana dan kemana arah generasi kita nanti, baik dari skala kecil keluarga maupun skala besar negara bahkan dunia. Ketiga, tabah dan sabar dalam berproses dan mengaplikasikan, tabah dan sabar dalam belajar, tabah dan sabar dalam ujian, tabah dan sabar dalam mengerjakan setiap tugas.
Dan tidak hanya pada proses, tapi juga bagaimana nanti kita setelah lulus, bagaimana kita mengaplikasikannya. Jangan sampai apa yang kita sudah pelajari sekarang hanya sekedar menjadi materi yang dibungkus dalam kardus, tetapi harus bisa menjadi optimalisasi dan surplus, sehingga tidak menjadi hal yang sia-sia. Menghormati guru, jangan pernah melupakan jasanya, dan jangan pernah meremehkan teman-teman lainnya. Bahwasannya selama kita masih di bawah langit yang sama, tidak ada yang membedakan kita kecuali takwa. Dan kita masuk kepada poin terakhir mengenai sifat ideal peserta didik. Di sini ada 8 poin, ya. 4 poin pertama yakni belajar untuk takwa kepada Allah SWT, memiliki tujuan dunia dan akhirat, tidak hanya stagnan pada di dunia saja, memiliki kerendahan hati, menjaga pikiran dan pemikiran, ya. Jangan sampai kita terbawa hanya karena satu doktrin, ya. Lalu belajar bertahap dan tuntas. Jangan pernah setengah-setengah. Memperluas pandangan dan pengetahuan, pintar-pintar mengambil nilai dan manfaat, dan yang terakhir taat kepada orang tua dan gurunya. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam salah satu syairnya mengucapkan bahwasanya innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansahani izahuma la yakrama. Ya. Bahwasannya guru dan dokter memiliki derajat yang sama untuk dihormati. Karena apa? Ketika kita melanggar salah satunya, ketika kita melanggar guru, ketika kita melanggar dokter, kita akan selalu dalam sakitnya. Ketika kita melanggar guru, maka kita akan selalu dalam kebodohannya, ya. Dan kurang lebih seperti itu yang dapat disampaikan, ya. Jazakumullah khairal jaza, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Buat teman-teman semua yang memiliki masukan mengenai video Bagas tadi, silahkan komen di bawah, ya. Dan terakhir yang saya sampaikan adalah terima kasih kepada Profesor salam Profesor insyaallah Dr. Amin Fauzi yang telah dan akan membimbing saya dalam perkuliahan nanti selama sepanjang semester sepanjang saya di UHAMKA. Saya mohon maaf sebelumnya apabila terjadi salah-salah kata, salah-salah perbuatan, salah-salah tingkah, baik sengaja maupun tidak sengaja sama perkuliahan. Dan terakhir kepada seluruh teman-teman semua, tetap semangat, ya. Dunia tidak akan berakhir hanya karena nilai kamu turun, ya. Tetapi usahamu untuk meningkatkan hasil itulah yang terbaik. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.